Kade ni immigration di. Yo mi di. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Cepi selaku desain pembimbing mata kuliah filsafat pendidikan. Sebelum kita lanjut mempresentasikan hasil dari diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya sendiri Fariza Ramadan dengan NIM 3 digit terakhir 111. Saya Mia Zulaina dengan 3 digit terakhir 003. Saya Jasmine Cynthia dengan NIM terakhir 106. Saya Cynthia Kartika dengan 3 digit NIM terakhir 007. Saya Nela Putri Zulfiananda dengan 3 digit NIM terakhir 081. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami memaparkan tentang kontribusi Max Weber terhadap manajemen pendidikan. Meskipun Weber dikenal sebagai seorang sosiolog dan bukan ahli pendidikan secara langsung, namun pemikirannya tentang birokrasi dan rasionalitas organisasi sangat berpengaruh terhadap cara lembaga pendidikan dikelola hingga saat ini. Sekilas tentang Max Weber. Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864 dan dikenal sebagai salah satu pendiri utama sosiologi modern. Ia menaruh perhatian besar pada bagaimana organisasi sosial bekerja secara efektif dan efisien. Karyanya terkenal seperti The Theory of Social and Economic Organization memperkenalkan konsep birokrasi rasional legal, yaitu sistem organisasi yang didasarkan pada aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Pemikiran Weber kemudian menjadi fondasi penting dalam teori manajemen modern, termasuk dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, ada teori birokrasi sebagai dasar manajemen pendidikan. Weber berpendapat bahwa agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan struktur birokrasi yang rasional. Birokrasi dalam pandangan Weber bukan berarti rumit atau lambat seperti yang sering diasosiasikan sekarang, tetapi justru menggambarkan tata kelola organisasi yang efisien, tertib, dan adil. Dalam konteks manajemen pendidikan, teori birokrasi Weber tercermin dalam 1. Adanya pembagian tugas yang jelas di antara kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Yang kedua, setiap posisi memiliki tanggung jawab dan wewenang yang terdefinisi. Yang ketiga, keputusan diambil berdasarkan aturan dan prosedur, bukan hubungan pribadi. Dengan demikian, sekolah atau universitas dapat beroperasi secara profesional, objektif, dan konsisten. Yang ketiga, ada struktur hierarki dan pembagian tugas. Salah satu ciri utama birokrasi menurut Weber adalah adanya struktur hierarki yang jelas. Artinya, setiap orang dalam organisasi memiliki posisi tertentu dan tahu kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, struktur ini dapat kita lihat dengan jelas. Misalnya, yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab kepada dinas pendidikan. Yang kedua, guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Dan yang ketiga, staf administrasi mendukung kegiatan belajar mengajar di bawah koordinasi wakil kepala sekolah. Struktur hierarki seperti ini memastikan koordinasi yang baik, pengawasan yang efektif, dan pembagian kerja yang efisien. Tanpa sistem yang teratur, lembaga pendidikan bisa menjadi kacau dan tidak efisien. Yang keempat, kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Ciri kedua dari birokrasi Weber adalah aturan dan prosedur yang menjadi dasar setiap tindakan organisasi. Dalam lembaga pendidikan, hal ini tampak pada berbagai regulasi seperti kurikulum nasional yang harus diikuti sekolah, prosedur penilaian dan kenaikan kelas siswa, tata tertib sekolah yang mengatur perilaku guru dan peserta didik. Dengan adanya aturan, setiap keputusan menjadi objektif dan konsisten. Guru dinilai bukan karena kedekatan pribadi, tetapi karena kinerjanya. Siswa diperlakukan adil sesuai peraturan yang berlaku. Weber percaya bahwa dengan cara ini, organisasi bisa menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Yang kelima, profesionalisme dan spesialisasi. Weber juga menekankan pentingnya profesionalisme dan spesialisasi kerja.
Dalam pandangannya, setiap individu dalam organisasi harus memiliki kompetensi. Dengan pembagian kerja yang profesional, kinerja lembaga pendidikan menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Yang keenam ada rasionalitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Ciri lain dari teori Weber adalah rasionalitas. Menurutnya, keputusan organisasi harus didasarkan pada pertimbangan logis dan objektif, bukan emosi, intuisi, atau hubungan pribadi. Dalam konteks sekolah, ini berarti bahwa setiap kebijakan seperti penerimaan mahasiswa baru, pengangkatan guru, atau pembelian sarana harus melalui proses analitis, data, dan pertimbangan rasional. Dengan prinsip rasionalitas, lembaga pendidikan dapat menghindari keputusan yang bersifat subjektif dan emosional. Weber percaya bahwa organisasi yang rasional akan lebih efisiensi dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang ketujuh ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Dalam sistem birokrasi Weber, setiap posisi dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas. Dalam sistem birokrasi Weber, setiap posisi dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas. Setiap pegawai harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada atasan. Dalam manajemen pendidikan, prinsip ini tampak pada sistem pelaporan dan evaluasi. Ada guru melaporkan hasil belajar siswa kepada kepala sekolah melaporkan program kerja kepada dinas pendidikan melakukan evaluasi terhadap kinerja sekolah. Struktur pertanggungjawaban seperti ini memastikan bahwa setiap tindakan dapat diawasi dan diperbaiki jika ada kekeliruan. Yang kedelapan, relevansi pemikiran Weber dalam pendidikan modern. Prinsip-prinsipnya masih sangat relevan dalam manajemen pendidikan modern ketika sekolah dihadapkan pada tantangan baru seperti digitalisasi, transparansi, dan tuntutan mutu. Prinsip Weber membantu kita menjaga ketertiban, akuntabilitas, dan profesionalisme. Namun tentu saja birokrasi pendidikan masa kini perlu bersifat lebih fleksibel dan adaptif agar tidak kaku atau menghambat inovasi. Dengan demikian, gagasan Weber tetap menjadi fondasi penting, sementara semangat inovatif dari teori manajemen modern melengkapinya. Yang kesembilan, kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa kontribusi Max Weber terhadap manajemen pendidikan meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, struktur organisasi yang jelas dan hierarkis. Yang kedua, aturan dan prosedur yang menjadi pedoman kerja. Yang ketiga, profesionalisme dan pembagian kerja yang spesifik. Yang keempat, rasionalitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, akuntabilitas dan sistem pertanggungjawaban yang transparan. Pemikiran Weber membantu lembaga pendidikan menjadi organisasi yang teratur, efisien, dan adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sekolah dan universitas dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai perannya. Sebagai penutup, izinkan kami mengutip satu kalimat yang menggambarkan semangat Weber, yaitu organisasi yang baik bukan yang paling besar, tetapi yang paling tertib dan konsisten. Mari kita jadikan pemikiran Weber sebagai inspirasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang teratur, profesional, dan berkeadilan. Agar tujuan besar pendidikan yaitu pendidikan kehidupan bangsa dapat benar-benar wujud. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata dan keberatan, mohon dimaafkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi memperkenalkan konsep birokrasi itu anjing. Aku tukar gue aja. The Theory of Social and Economy Organization. Enggak. Siapa yang gue